Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiana Putri dari kelompok 6 akan mempresentasikan profiling peserta didik dalam aspek kemampuan awal. Kemampuan awal peserta didik adalah kemampuan yang telah dimiliki oleh peserta didik sebelum ia mengikuti pembelajaran yang akan diberikan. Kemampuan awal atau entry behavior ini menggambarkan kesiapan peserta didik dalam menerima pelajaran yang akan disampaikan oleh guru. Tujuan dari mengetahui kemampuan awal peserta didik ini untuk merancang pembelajaran, juga untuk dijadikan dasar dalam menetapkan materi pembelajaran. Artinya, asesmen kemampuan awal ini bisa ditujukan untuk dua peserta didik. Yang pertama adalah peserta didik yang memang benar-benar baru masuk tahap sekolah, atau yang kedua yaitu peserta didik yang akan naik jenjang atau akan masuk pada materi pembelajaran selanjutnya. Seperti itu. Nah, kemudian cara pemerolehan data kemampuan awal ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah tes dan yang kedua adalah non-tes. Tes ini bisa langsung diberikan kepada peserta didik, sedangkan non-tes ini bisa berupa observasi ataupun wawancara. Wawancara bisa dilakukan kepada peserta didik itu sendiri, atau bisa juga wawancara kepada orang tua atau guru kelas sebelumnya. Nah, kemudian di sini aspek pengamatannya itu ada dua. Yang pertama pengetahuan dan yang kedua keterampilan. Pada aspek pengetahuan, yang dilihat adalah pengetahuan diri peserta didik, pengetahuan tentang lingkungan terdekat, dan pengetahuan awal berkaitan dengan materi. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi ada dua tujuan peserta didik ya. Jadi untuk pengetahuan diri dan pengetahuan tentang lingkungan terdekat itu biasanya ditujukan untuk peserta didik yang memang baru masuk tahap sekolah. Sedangkan untuk pengetahuan awal berkaitan dengan materi itu adalah untuk peserta didik yang akan melanjutkan materi atau pada peserta didik yang akan naik jenjang seperti itu. Kemudian di sini ada aspek keterampilan. Aspek keterampilan yang pertama adalah bahasa. Bahasa ini bisa dilihat dari bahasa verbal dan bahasa non-verbalnya peserta didik. Kemudian ada kesiapan belajar. Kesiapan belajar di sini mencakup atensi peserta didik, konsentrasi peserta didik dalam belajar, kemudian kemampuan dalam mengikuti instruksi, dan juga menyelesaikan tugas. Kemudian ada persepsi visual. Persepsi visual ini juga meliputi kemampuan visual peserta didik dalam aspek ruang, contohnya misalkan kanan kiri, atas bawah, depan belakang, dan sebagainya. Kemudian ada membaca permulaan. Membaca permulaan ini mencakup kata pandang, fonem, struktur, kemudian makna kata. Lalu ada membaca pemahaman. Membaca pemahaman ini sudah masuk kepada tahap literal, interpretasi, kritik, word in context. Kemudian ada menulis permulaan. Menulis permulaan ini berkaitan dengan motorik ya. Di sini ada persiapan. Jadi di tahap persiapan ini kemampuan motorik halus dan motorik kasar peserta didik itu harus sudah mencukupi gitu. Artinya lebih kepada motorik halusnya ya. Motorik halus peserta didik meremas, menggenggam, menggunting, merobek, itu peserta didik harus sudah menguasainya terlebih dahulu sebelum masuk kepada anak ini menulis huruf cetak, menulis huruf sambung, seperti itu. Kemudian ada matematika dasar. Matematika dasar ini meliputi membaca dan memahami. Artinya peserta didik mampu membaca soal, kemudian memahami soal dari matematika dasar tersebut. Kemudian mengatur operasi hitung, menghitung jawaban, sampai pada mengecek jawaban. Kemudian ada komputasi. Komputasi ini juga mencakup kesiapan peserta didik, kemudian pemahaman tentang fakta angka, perhitungan bilangan, pecahan, sampai pada desimal. Kemudian aspek yang berikutnya adalah mengarang. Ketika peserta didik ini sudah menguasai mulai dari bahasa, kemudian membaca, menulis, dan matematika dasarnya sudah bagus, ini juga akan masuk kepada tahap mengarang. Ada di sini mencakup menulis, mengeja, sistem penulisan, kemudian tata bahasanya seperti apa. Baik, itu adalah aspek-aspek yang dapat diamati dari
kemampuan awal peserta didik, tapi untuk mengambil mana sih yang akan diujikan kepada peserta didik itu dilihat dari tingkatan peserta didiknya juga dan dilihat dari materi apa yang akan diambil gitu. Jadi kalau misalkan peserta didiknya itu memang peserta didik yang awal sekali yang memang baru masuk ke tahap sekolah itu mungkin bisa diambil dari segi bahasanya dulu, kemudian kesiapan belajarnya, lalu bisa matematika dasar tapi memang baru yang dasar pemahaman tentang angka seperti itu. Jadi bisa disesuaikan lagi dengan tingkatan peserta didiknya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.